Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 1 tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Diharapkan kalian dapat 1. Menganalisis perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Menganalisis pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. 3. Menganalisis pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat adalah menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pembahasan kita yang pertama yaitu 1. Tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Faktor iklim dan 2. Faktor geologi. A. Faktor iklim. Di dalamnya ada 4 hal yaitu 1. Pengaruh angin muson. Lokasi negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola angin yang berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu angin muson barat yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan kawasan negara-negara ASEAN yang berada di antara 2 benua yaitu Asia dan Australia. Lokasi negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola angin yang berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu angin muson barat yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan angin muson timur yang menyebabkan terjadinya musim kemarau. Angin muson barat bergerak dari benua Asia ke benua Australia, sedangkan angin muson timur kebalikannya dari Australia ke benua Asia. 2. Iklim matahari. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan kawasan negara-negara ASEAN beriklim tropis, kecuali di bagian utara negara Myanmar beriklim subtropis. Yang ketiga adalah iklim fisis. Iklim fisis ini sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Silakan kalian simak gambar-gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan perairan laut, dataran, dan pegunungan. Faktor iklim yang keempat adalah pemanasan global. Iklim kadang mengalami perubahan tidak bisa diprediksi akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan ini memicu bencana alam klimatik yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan peristiwa banjir besar di Thailand dan kekeringan di Jawa Timur. Hampir seluruh negara ASEAN mengalami kondisi iklim yang sama. Upaya menanggulangi bencana klimatik ini, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama. Contoh, ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Indonesia tahun 2015, Malaysia dan Singapura memberikan bantuannya meminjamkan pesawat terbang. Begitu pula ketika terjadi badai Haiyan 2014 di Filipina, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya memberikan bantuannya bahu-membahu. B. Faktor geologi. Negara ASEAN berada di antara tumbukan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Perhatikan peta di samping, panah kuning menunjukkan lempeng Pasifik dan panah hitam menunjukkan lempeng Indo-Australia. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Bila terjadi di laut dapat menimbulkan bencana tsunami seperti peristiwa tsunami Aceh di Indonesia tahun 2004. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, sumber daya alam hayati dan non-hayati, baik yang di darat maupun di laut.
Silakan simak pada tabel ini barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Contohnya, negara Singapura memiliki keterbatasan sumber daya alam tambang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli atau ekspor-impor. Kegiatan ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan transportasi modern dan tradisional. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah A. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh teknologi transportasi yang membuat manusia semakin nyaman. Dalam teknologi transportasi, 1. Terdapat berbagai bentuk alat transportasi baik di darat, laut, dan udara. 2. Perkembangan alat transportasi semakin nyaman, cepat, dengan tingkat keamanan yang tinggi. 3. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. 4. Perkembangan transportasi membutuhkan ruang sebagai prasarananya, seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan. Contoh, di Singapura dan Thailand mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. 5. Terjadi alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi jaringan jalan, bandara, terminal, dan lain-lain. Contoh, pembangunan bandara baru di Thailand, Laos, dan Filipina. D. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu yang singkat. Silakan simak gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan contoh alat komunikasi. Perubahan kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi tampak dalam berbagai aspek yaitu sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. 1. Aspek sosial. A. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. B. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. C. Maraknya perdagangan manusia. D. Kerjasama luar negeri semakin mudah. 2. Aspek ekonomi. A. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. B. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. C. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. 3. Aspek budaya. A. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. B. Perubahan sistem nilai dan norma. C. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. D. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. 4. Aspek keamanan. A. Gangguan kondisi keamanan suatu negara rentan. B. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. C. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir.
3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. A. Pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. B. Kerjasama antar negara ASEAN mendorong perubahan tatanan kerjasama dalam bidang ekonomi. C. Kemudahan memasarkan produk di antara negara ASEAN dan proses distribusi semakin jauh jangkauannya melalui ekspor dan impor. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Biasanya pemilihan lokasinya di pinggiran kota dengan alasan 1. Memilih lahan yang strategis yaitu lahan pertanian. 2. Harga lahan relatif murah dan kemudahan akses. 3. Dekat dengan bahan baku. 4. Terjadi perubahan sosial budaya masyarakat sekitar yang tidak lagi mewariskan lahan tapi mewariskan uang hasil penjualan lahan. Perhatikanlah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan pabrik. Dampak yang timbul akibat konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. 1. Lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas pangan dari lahan pertanian menurun. 2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. 3. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Perhatikanlah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan konversi lahan menjadi jalan tol, pusat perbelanjaan, dan jaringan jalur jalan kereta api cepat. Dampak negatif alih fungsi lahan. 1. Luas lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.